Kembali lagi di channel kita Misteri Populer. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe dulu channel ini agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Yang akan kita bahas adalah tentang sejarah ilmu kebal di Indonesia. Ilmu kekebalan adalah salah satu bukti keanekaragaman budaya di Indonesia. Ilmu kekebalan sudah lama dipelajari dan dimiliki oleh para jawara, pendekar, dan prajurit sejak zaman dahulu. Kami akan mengulas tentang sejarah ilmu kebal yang ada di Indonesia. Ilmu-ilmu kekebalan juga dimiliki oleh banyak para tokoh nasional pada masa revolusi kemerdekaan. Itulah sebab mengapa mereka hanya bermodalkan bambu runcing sanggup mengusir penjajah yang bersenjatakan meriam. Dalam agama Islam, ilmu kekebalan semacam ini masih diragukan keberadaannya. Meskipun kita sudah seringkali mendengar beberapa ulama yang ada di tanah air memiliki ilmu tersebut. Peristiwa Mbah Suro pada 1967 di Nginggil dan peristiwa di Lampung adalah dua peristiwa yang terdengar hingga seluruh pelosok tanah air. Dalam peristiwa itu, para perusuh yang diberondong peluru tentara itu malah maju semakin dekat. Beberapa orang di antara mereka malah berteriak, "Ayo tembak lagi," sambil menunjukkan peluru yang tidak tembus tubuhnya. Benar-benar fantastis. Pertempuran berlangsung hingga akhirnya gelap malam menyelimuti kawasan itu. Dalam kesunyian, beberapa orang terkapar tewas. Mereka adalah sebagian orang-orang yang kabarnya tidak mempan peluru. Yang lain memilih mundur menyusup ke hutan Gunung Balak. Kebal itu kata yang terlontar dari mulut ke mulut semua penduduk Lampung. Bentrok tentara dengan sekelompok orang yang oleh pemerintah disebut GPK Warsidi memang mengagetkan semua orang. Benarkah ada manusia yang tidak mempan ditembak, dibacok, dan dibakar? Peristiwa itu kemudian menjadi pembicaraan hangat, khususnya persoalan kekebalan. Pangdam Sriwijaya Mayor Jenderal Sunardi pernah berkata, "Ah, kebal apa, buktinya mereka ditembak yang mati." Pernyataan Mayor itu mungkin benar, tapi masyarakat masih meyakini bahwa Warsidi dan sejumlah anak buahnya memang mempunyai ilmu kebal. Dengar saja penuturan Bambang Saputro, tukang ojek di Wai, Jepara, Lampung. Ia mengaku menyaksikan dengan mata kepala sendiri kejadian tersebut. Di Talangsari, ia melihat bagaimana Kapten Sutiman dan Ramil Wai Jepara menembak langsung orang-orang tersebut. Namun, kata Bambang, mereka tidak ditembak, tidak apa-apa. Malah kemudian Sutiman yang tewas terhujan anak panah. Suprapto, kepala SMA Muhammadiyah Sidoarjo, Lampung, percaya soal kekebalan dalam kasus GPK Warsidi tersebut. Yang mendengarkan kisah semacam tersebut dari saksi mata bahwa Juri adalah salah seorang anggota GPK Warsidi tidak terluka oleh peluru. Seorang anggota GPK Warsidi mengungkapkan bahwa mereka memperoleh kekebalan setelah menjalani sejumlah amalan, di antaranya cara itikaf di masjid selama 40 hari dan hanya makan nasi putih sepiring kecil setiap hari. Juga selalu bersolat tahajud dan membaca wirid di penghujung malam. Adapun wiridnya antara lain surat Yasin ayat 89, Al-Maidah ayat 67, Al-Baqarah ayat 3, Al-Taubah ayat 2. Bila mereka lulus dari tempaan 40 hari itu, maka mereka akan mendapatkan karamah yang melindungi dari serangan musuh. Kalaupun toh mati, juga menurut keyakinan mereka itu adalah mati syahid. Itulah salah satu bukti sejarah dari ilmu kebal yang ada di Indonesia. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini.